Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan bagian 2. Ya, kemarin kita sudah membahas bagian 1. Nah, untuk yang bagian 2 ini kita akan membahas yang namanya kesebangunan bangun datar. Kalau kemarin bagian 1 kita belajar tentang kekongruenan segitiga ya. Sekarang kita kesebangunan bangun datar. Nah, kita langsung saja nak. Ya, kesebangunan bangun datar ini sebelum kita masuk ke situ, nah kita akan membahas dulu membandingkan sambil mereview materi yang kemarin. Nah, sekarang kita akan bandingkan bangun yang kongruen dan sebangun itu seperti apa ya. Nah, kalau kemarin yang kongruen itu, kalau antum ingat, itu bentuk dan ukurannya harus sama ya. Nah, begitu juga dengan segitiga. Segitiga itu yang namanya kongruen, bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, bisa dilihat dari 4 sifat kemarin itu ya nak ya. Sisi, atau sudut, atau sisi sudut sisi, atau sudut sisi sudut. Nah, itu kemarin yang kongruen. Nah, sekarang yang sebangun itu seperti apa ya? Nah, kita akan bandingkan 2 gambar. Nah, antum perhatikan ini nak. Ketiga bintang ini, mereka kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Lah, yang bawah ini dia sebangun karena apa? Dia hanya bentuknya saja yang sama, tapi ukurannya berbeda. Nah, berarti dia itu sebangun. Atau diperbesar, atau juga diperkecil gitu maksudnya ya. Nah, jadi misalkan bintang ini adalah pembesaran dari bintang yang kuning ini, atau bintang yang kuning ini adalah hasil pengecilan dari bintang yang ungu atau yang pink. Nah, antum perhatikan. Nah, ketika tabung ini kongruen, nah, karena bentuk dan ukurannya sama. Lah, kalau yang ini, tabung yang ini, dia sebangun. Karena apa? Dia hanya bentuknya saja yang sama, tapi ukurannya berbeda. Gitu ya. Nah, dua persegi ini kongruen. Karena apa? Sama-sama ukurannya 3 cm, 3 cm sisinya. Kalau ini nak, ini berbeda. Ini 3 cm, yang ini 5 cm ya. Nah, jadi ukurannya berbeda, tapi bentuknya sama. Lah, itu sebangun ya. Jadi bentuknya harus sama. Oke. Nah, sekarang, kalau dalam bangun datar, bentuk yang sama itu biasanya bisa dilihat dari sudut-sudutnya. Nah, ini sudutnya sama 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Nah, berarti dia nanti bentuknya sama, tapi ukurannya beda, ukuran sisinya beda, berarti dia sebangun. Nah, begitu juga dengan dua segitiga ini, nak. Ya, dia kongruen. Karena apa? Ukurannya sama, sudutnya sama. Nah, berbeda dengan ini. Dia sudutnya sama semua, nak. Yang siku-siku sama, yang atas sama, yang bawah sama. Tapi yang beda adalah ukurannya. Nah, berarti dia sebangun. Yang kecil ini adalah hasil pengecilan dari yang besar. Nah, sekarang kita bandingkan antara yang sebangun dengan yang tidak sebangun. Nah, jadi Ustazah punya 2 gambar. Nah, ini ada gambar foto. Ukurannya 4 kali 6 dan yang satu 6 kali 9. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, itu sama ya nak ya. Nah, ukurannya yang berbeda. Ukurannya berbeda, bentuknya sama, berarti dia sebangun. Ya. Nah, apa bedanya dengan yang ini? Apa bedanya dengan yang ini? Nah, kalau yang ini tuh ukurannya itu berbeda dan bentuknya pun juga berbeda. Nah, berarti dia tidak sebangun. Ya, ukurannya berbeda, bentuknya pun tidak sama. Ya, atau berbeda, berarti dia tidak sebangun.